Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiva Putri Alansyah, nomor absen 10, kelas 12, IPA 6. Di sini saya akan menampilkan tentang konferensi Asia Afrika. Jadi, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiva Putri Alansyah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi Asia Afrika. Ini biodata saya. Lalu apa saja yang akan saya tampilkan di sini? Pertama, ada pengertian dan latar belakang. Kedua, penggagas KAA dan anggota KAA. Yang ketiga, peran dan tujuan KAA. Yang keempat, dasar sila Bandung yang merupakan hasil dari KAA. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dan latar belakangnya. Apa sih yang dimaksud dengan KAA itu? Nah, KAA merupakan sebuah konferensi pada sebuah tingkat tinggi yang telah diadakan dengan negara dari Asia dan Afrika. Dihadiri oleh 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Diselenggarakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Lalu, apa saja latar belakang dari KAA? Yang pertama, satu, memiliki nasib dan sejarah yang sama. Yang kedua, dikhawatirkan ada perlombaan senjata antara blok timur dan blok barat. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk merdeka. Jadi di sini mereka sadar supaya negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah agar segera merdeka. Yang keempat, belum ada kesadaran persatuan di antara negara Asia yang telah merdeka. Di sini juga sebagai ajang dan sarana bagi negara-negara Asia agar bisa bersatu menjadi sebuah kontinental yang dapat bekerja sama di kedepannya. Lalu, siapakah negara yang menggagas KAA atau Konferensi Asia Afrika? Yang pertama ada Indonesia, yaitu Ali Sastro-Midjojo. Yang kedua, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Yang ketiga dari Myanmar, yaitu Perdana Menteri UNU. Yang keempat dari Pakistan, yaitu Perdana Menteri Muhammad Ali. Yang kelima dari India, yaitu Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Nah, selain 5 anggota tersebut, ada anggota-anggota negara lain yang ada di KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, ada Afghanistan, Kamboja, RRC atau Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas atau Gold Coast. Yang ketujuh ada Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, dan Libanon. Berlanjut ke Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, dan Sudan. Lalu ada Syria, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan terakhir dari Yaman. Total 29 negara dari Asia dan Afrika. Lalu, apa sih peran Indonesia dalam KAA? Yang pertama, sebagai negara pemakarsa Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, sebagai tuan rumah konferensi Pascanegara di Bogor tahun 1954 tanggal 28 sampai 29 Desember yang sebagai pendahulu KAA. Lalu yang ketiga, sebagai tempat penyelenggaraan KAA 1955. Lalu, apakah tujuan dari KAA? Yaitu sebagai penguat adanya solidaritas terhadap sebuah negara-negara di Asia Afrika, serta sebagai sarana memerangi kolonialisme bagian barat. Bisa dilihat di situ, ada gambar dari rapat konferensi Asia Afrika. Nah, di Asia Afrika kita menghasilkan dasar sila Bandung. Apa sih itu dasar sila Bandung? Mari kita lihat sama-sama. Di sini ada dasar sila Bandung. Dasar sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 18 sampai 25 April 1955 di Bandung, Indonesia, di Gedung Merdeka tadi. Bisa dilihat di situ gambar dari dasar sila Bandung. Dasar sila Bandung diharapkan menjadi pernyataan mengenai dukungan dari kedamaian dan kerjasama dunia anggota-anggota Asia Afrika. Lalu, apa saja 10 poin hasil dasar sila Bandung?
Mari kita lihat. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negara-negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Lalu, KAA Bandung diharapkan menjadi inspirasi bagi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir membentuk gerakan non-blok. Jadi, Konferensi Asia Afrika menghasilkan harapan besar bagi negara-negara di Asia dan Afrika agar menjadi satu dan membentuk kerjasama di masa depan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.